Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Mulhandi TV PNS Channel Show. Saat ini kami akan berbincang-bincang dengan Pak Ka'ban terkait masalah Partai Umat menyikapi Kongres Haji yang akan sebentar lagi kita akan hadapi. Untuk itu bagaimana Pak Ka'ban terkait masalah itu, Pak? Ya, kita semua bersyukur setelah melalui masa pandemik, ya, setelah melalui masa pandemik yang cukup panjang, akhirnya ibadah haji dibuka kembali oleh pemerintah Saudi Arabia. Kita bersyukur dan sekaligus juga berterima kasih kepada pemerintah Saudi Arabia. Karena apa? Karena memang haji ini adalah bagian yang tak terpisahkan, ya, bagian yang tak terpisahkan dari rukun Islam. Jadi bagi setiap Muslim siapapun dia di dunia ini dia berkewajiban untuk berniat bila mampu bisa pergi haji. Nah, jadi karena ini adalah merupakan perjalanan yang panjang, ya, perjalanan yang jauh dari berbagai macam negara, ya, berbagai macam negara, berbagai macam suku, ya, berbagai macam mazhab, ya, berkumpul di satu tempat di hari yang sama, di waktu yang sama, yang kita sebut dengan wukuf di Arafah. Nah, ini betul-betul sebuah kongres, ya. Jadi kalau disebut ini kongres, inilah kongres umat manusia, ya, karena melibatkan seluruh negara, seluruh suku yang ada di dunia ini, dan mereka hanya satu, ya, satu kalimat, ya, satu tujuan, satu niat. Saya kira ini adalah sebuah kongres yang sangat luar biasa. Apalagi mereka datang berkunjung itu berbusana, berpakaian yang sama, seragam. Di situ tidak ada, ya, di situ tidak ada nampak apakah dia presiden, apakah dia panglima, apakah dia rakyat jelata, tukang sepeda, tukang semir, pengasong. Ketika dia haji dia berpakaian yang sama. Jadi kesetaraan itu luar biasa, ya. Nah, jadi saudara, inilah kongres umat manusia sedunia yang mereka dengan peristiwa wukuf mereka berkumpul di Arafah dan mereka tidak ada kalimat lain, ya, tidak ada kata-kata lain yang mereka ucapkan terkecuali satu saja, bagaimana mengagungkan, bagaimana membesarkan Allah, dan mereka menyadari tentang kelemahan-kelemahan dan kekurangannya, dan mereka berdoa dan meminta bagaimana kehidupan itu bisa lebih baik lagi. Kalimat tauhid itu, Bang, ya? Ya, setelah mereka menyelesaikan ibadah haji itu. Jadi memang haji ini bagaimana menyadarkan manusia, ya, untuk menjadi makhluk spiritual, ya. Jadi makhluk spiritual, makhluk yang mereka memiliki kesadaran bahwa hidup ini adalah dalam genggaman Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalimat-kalimat mereka itu adalah kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat yang hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mereka agungkan, tidak ada yang mereka besarkan. Seorang raja pun ketika dia berjalan wukuf ke Arafah, dia hanya menyebut Allah saja. Ya, nah itu saya kira sebuah sebuah gerakan, ya, yang sangat luar biasa tentang peristiwa haji ini yang kita sebut dengan Kongres Umat Islam sedunia. Dan memang di sana pun, ya, organisasi-organisasi Islam internasional biasanya setiap tahun juga itu mereka berkumpul setelah wukuf di Arafah. Mereka membahas tentang perkembangan dunia Islam, Palestina, gitu, ya. Dan jadi persoalan-persoalan ini mereka telaah apa yang terjadi misalnya di Palestina, ya, bagaimana
kekejaman, ya, eksploitasi yang dilakukan oleh Israel di Palestina, apa yang terjadi di India, ya, apa yang terjadi di Rohingya, atau di penjuru-penjuru bumi yang lain. Nah, bukan juga tidak mungkin Indonesia. Karena di Indonesia ini pun selama 7 tahun terakhir ini, itu sepertinya posisi umat Islam itu dituduh dengan banyak framing, ya, dengan istilah-istilah yang tujuannya satu, bagaimana memojokkan, bagaimana supaya orang-orang Islam itu menjadi kelompok masyarakat yang harus tersingkir dalam dunia kehidupan politiknya, dengan istilah kadrun lah, dengan istilah khilafah, dengan istilah ISIS, dengan istilah moderasi agama, pluralisme, politik identitas, intoleransi, macam-macam. Intoleransi. Banyak sekali istilah-istilah yang itu ditujukan kepada orang-orang Islam agar orang-orang Islam ini mereka tersisih. Nah, menurut saya yakin itu juga dibahas oleh organisasi-organisasi Islam internasional di Arafah sana. Ya, biasanya itu informal, ya, mereka tetap bertemu melihat perkembangan dari perkembangan antar negara. Gitu. Itu kalau tanggapan saya. Ya. Ini Bang Edward bagaimana? Ada terima kasih ya, pada sudah moderator. Memang kita sekarang memasuki haji, musim haji, dan mungkin sudah mengetahui semua masyarakat sekarang ini sudah waktunya masuk menjelang ke wukuf, ya, Arafah. Nah, wukuf Arafah ini memang suatu pertemuan luar biasa. Seluruh umat manusia di dunia semua itu bertemu di sana. Itu tujuannya adalah bagaimana mereka melepaskan sifat egonya, melepaskan sifat-sifat keduniawiannya, mengingatkan bahwa mereka itu sebetulnya adalah hamba Allah. Jadi mereka ini hidupnya itu sebetulnya ada perjalanan panjang. Hidup itu tidak hanya di dunia. Mengingatkan pada mereka, pada semuanya, bahwa hidup ini nantinya kembali kepada pencipta dan ada perjalanan selanjutnya yang masih panjang. Nah, di dalam wukuf Arafah inilah, ya toh, itu diharapkan semua yang ibadah haji ikut haji, ya, dan juga bisa dicontohkan kepada keluarganya, kepada masyarakatnya ketika dia kembali, bahwa proses di Arafah wukuf itu adalah betul-betul suatu penghambaan hanya kepada Allah. Jadi tidak ada lagi namanya sifat-sifat egoistik, harus lepas semua. Dan itu merupakan suatu sifat satu saja, yaitu kita kembali kepada Allah. La baik Allahumma la baik ala syarika la baik innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika la baik. Nah, jadi ini suatu janji sebetulnya, suatu ikrar, ya, suatu ikrar bersama bahwa kami menghadap kepadamu ya Allah, ya, bahwa kami semua sama, kami menyadari bahwa kami semuanya adalah sifatnya fana dan akan kembali mempertanggungjawabkan semua apa yang dilakukan di dunia. Nah, oleh sebab itu semua yang haji ini mereka seharusnya punya perasaan, akan tumbuh perasaan sifat damai, sifat tentram, memandang semua itu sama. Nah, tapi kalau dalam kenyataan kita lihat kan dunia ini penuh dengan pertikaian, gitu. Padahal dalam wukuf Arafah itu harusnya manusia itu punya sifat damai, punya sifat hidup berdampingan, bisa peaceful koeksistensi gitu, bisa hidup berdampingan dengan siapa saja, maupun yang beda agama, beda suku, beda ras, apa yang kaya, yang miskin, tidak ada lagi cerita, gitu. Semuanya beramal kepada Allah. Itu yang diharapkan. Nah, tapi kenyataannya dunia ini penuh dengan pertikaian-pertikaian, dan inilah yang memang harus selalu dihidupkan. Ritual-ritual ini dihidupkan, ya, sekembali di haji itu memang harus dihidupkan, memang seperti itu. Tapi memang disinilah polemiknya terjadi, ya toh. Tiap negara pasti ada pertikaiannya. Sayangnya pertikaian itu sampai perselisihan, bahkan terjadi peperangan. Bahkan umat Islam itu sendiri banyak yang kita saksikan seperti kejadian-kejadian di Syria, di Palestina, ya toh, di India, dan di belahan dunia lainnya. Kadang-kala pun antara umat Islam itu lupa setelah pulang dari itu kok mereka juga bertikai, gitu ya. Pertikaian itu kadang-kadang hanya persoalan-persoalan yang bersifatnya hilafiyah, gitu ya, atau persoalan-persoalan furu lah, gitu ya. Jadi sayang sekali gitu ya,
momen haji itu nanti kalau setelah haji setelah selesai, karena yang namanya haji itu memang dia harus di Arafah. Jadi disitulah harusnya bisa menyelesaikan segala persoalan dan bisa mensosialisasikan kembalinya ke negaranya masing-masing. Nah ini. Nah terlepas dari hal itu, kita melihat bahwa di negara kita ternyata dalam masalah pelaksanaan haji itu banyak plus minusnya ya, banyak hambatan tantangannya sampai kepada persoalan penetapan masalah Idul Adha. Ini kan ironis ya, penetapan Idul Adha aja kok tahun ini terjadi perbedaan. Ya toh, mana yang diikuti? Apakah harus mengikuti waktunya Amir di Mekah? Ya toh sesuai dengan penguasa di Mekah menyatakan bahwa sebetulnya tanggal 9 itu sudah masuk Idul Adha. Ya toh. Nah, tapi ternyata di kita menetapkan tanggal 10. Saya nggak tahu kenapa alasannya ini. Ya toh, kenapa kok sampai terjadi perbedaan seperti ini. Dan ini kan jadi membingungkan ya, membingungkan pada masyarakat luas. Nah ini yang saya sayangkan itu ya. Jadi hal-hal dalam hal-hal seperti semacam itu sebetulnya tidak perlu terjadi ya. Kalau memang apa ya? Kalau memang orang-orang yang ngerti masalah haji, bahwa haji itu adalah persoalan-persoalan yang sangat ritual. Jadi jangan sampai ada pertikaian semacam itu, ya toh. Dan baru ini kejadian, ya mungkin Bang Kaban yang saya anggap sebagai orang yang banyak juga mendalami masalah agama Muslim, ya toh, mungkin juga bisa memberikan suatu tanggapan mengenai ini. Kenapa hal ini sampai terjadi dan bagaimana harusnya solusinya supaya tidak membingungkan, gitu kan? Dalam masyarakat kita kan sayang. Demikian Pak menurut saya. Jadi silakan. Ya. Jadi memang kan idealnya begitu ya. Maksudnya umat Islam ini bersatu lah gitu kan. Ya. Tapi pada kenyataannya kan banyak terjadi konflik kan entah di belahan dunia mana gitu terjadi konflik. Apakah ini juga ada kaitannya dengan peran Amerika di sini atau mungkin Israel, Bang? Gimana kawan-kawan? Ya. Jadi gimana ya? Saya tidak terlalu jauh-jauh ya. Jauh-jauh perkara ada atau tidak di dunia ini apa sih yang tidak bisa terjadi, ya kan? Apalagi ada ayat yang memang menyebutkan walantardo angkal Yahud wala Nasaro, ya kan? Ada ayat itu. Tapi dalam konteks tadi ya, dalam konteks perbedaan-perbedaan, ya sebenarnya ini kan kalau kita ya sederhanakan, buminya satu, ya kan? Mataharinya yaitu satu, ya kan? Bulan yang beredar di sekitar bumi ya satu, ya kan? Jadi tempat untuk mencermati itu, kita ini di dunia ini kan bisa dari berbagai macam tempat. Nah, bisa dilihat langsung, bisa juga dengan dihitung, ya kan? Jadi sebenarnya kalau saya sih antara hitung, ya, hisab dengan ru'yat, menurut saya itu sesuatu yang harus dipadukan. Tidak perlu itu dipertentangkan, gitu. Nah, tetapi ini saya kalau dalam konteks haji, dalam konteks haji itu ada di Mekah, ya, ada di Saudi Arabia, ya. Jadi pelaksanaan ibadah haji itu ada di Arafah, ya, ada di Arafah. Jadi tidak sah haji tanpa wukuf di Arafah, ya. Jadi dengan pemahaman bahwasanya haji itu adalah Arafah, itu sehingga orang yang dalam keadaan sakit pun, dalam keadaan pincang, dalam keadaan apapun, dia pergi naik haji, kemudian dia stroke pingsan, dia itu dibawa ke Arafah. Begitu momentum. Nah, itulah merupakan sinyal hari raya, hari raya haji itu. Gitu. Nah, jadi apa yang terjadi di negara kita ini, saya pikir itu ya karena ada institusi yang diberikan kewenangan untuk memutuskan itu, yang dikomando oleh Menteri Agama dengan Majelis Ulama dan sebagainya itu. Nah, jadi perbedaan-perbedaan ini menurut saya seharusnya tidak terjadi.
Nah, buktinya apa? Ada inkonsistensi sekarang ini. Ya. Jadi dalam pelaksanaan ibadah haji sekali ini ada inkonsistensi. Satu pihak, Kementerian Agama mengumumkan tanggal 10, tapi Menteri Agamanya sendiri merayakan tanggal 9. Ya. Iya, iya. Ya kan? Ya, Menteri Agama kan ikut wukuf di Arafah. Iya. Tanggal Itu apa 9. nggak bisa langsung diralat aja dikoreksi? Bukan. Ya kan? Jadi ini sebelah kan ada inkonsistensi, ya kan? Nah, kalau kita berpikir jernih, berpikir lurus, berpikir kemaslahatan umat, gitu kan? Nah, nggak perlu ada keputusan yang berbeda di Mekah dengan di kita dengan berbagai macam alasan. Gitu. Itu tadi saya bilang buminya satu kok. Iya. Jarak kita antara Saudi Arabia dengan Indonesia hanya 4 jam. Hanya 4 jam. Pak Kaban naik haji bisa digratiskan, bisa nggak di Indonesia? Iya. Jadi kalau kita melihat dari resources yang ada. Jadi kalau kembali yang tadi itu saya mengatakan tidak perlu ada perbedaan itu. Jika kita memang berpikir lurus dan memahami bahwa kalau cerita haji ya udah bagaimana Mekah Al-Mukarramah. Tapi Mekah Al-Mukarramah juga kita ingatkan dengan ahli-ahli kita yang ada di sini. Apakah ahli ru'yat, apakah ahli hisab. Karena prinsipnya siapa yang bisa melihat hilal, ya dia harus diikuti. Iya. Ini contoh. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang biaya-biaya haji. Nah, saudara-saudara